Gairah liar ayah mertua, bab 13. Sugeng mau ngajak dik Tuti sama Ica. Kata suamiku melihat ke arahku. Mending Tuti sama Ica di sini dulu, kata ayah mertuaku. Bagaimana, Dik? Tanya suamiku sembari melihat ke arahku. Iya, Mas. Aku ikut, jawabku. Aku melihat ayah mertuaku seperti kecewa dengan keputusanku. Kapan berangkat? Tanya ayah melihat ke arah suamiku. Senin ini, yah, kata suamiku. Sekarang sudah Kamis, ujar ibu mertuaku. Iya, Bu, kata suamiku. Ya sudah kamu persiapkan dari. Sekarang apa yang mau kamu bawa? Tanya ibu mertuaku. Iya, Bu. Sugeng tidak bawa apa-apa, yang penting perlengkapan Ica saja, ujar suamiku. Kalau bisa ngontrak saja, kasihan Ica, kata ibu mertuaku menyuruh suamiku untuk mencari kontrakan. Kasihan Ica kalau ngekos, kalau ngontrak ibu sama ayah bisa main ke sana. Cari kontrakan yang agak luas, ujar ibu mertuaku. Iya gampang, Bu, jawab suamiku. Saat mengobrol di meja makan, kemudian aku mendengar Ica menangis di dalam kamar. Aku pun beranjak dari tempat dudukku dan bergegas menuju ke kamar. Aduh sayang, haus ya, ujarku kepada Ica. Tidak berselang lama ayah mertuaku menyusulku ke dalam kamar. Astaga ayah, ujarku kepada ayah. Suami sama ibumu lagi sibuk ngobrol. Ayah bilang mau ke kamar mandi, kata ayah sembari duduk di sampingku. Ayah mau apa? Cetesku. Kamu kenapa mau ikut? Tanya ayah dengan suara pelan. Masalah itu bicara nanti saja ya, kataku dengan suara pelan. Takut suami dan ibu mertuaku mendengar percakapan kami berdua. Cepat sana keluar. Yah, pintaku kepada ayah. Iya, kata ayah dan berlalu pergi dari kamarku. Aku sebenarnya tidak mau ikut suamiku pindah keluar kota. Tapi ini aku lakukan demi kebaikanku, anakku dan suamiku. Aku tidak mau terus-terusan berbuat dosa bersama ayah mertuaku. Senin pagi, tiba saatnya aku akan berangkat keluar kota, bersama suami dan anakku. Semua yang akan dibawa sudah aku siapkan, termasuk perlengkapan kebutuhan untuk Ica. Ayah mertuaku akan mengantarkan kami bertiga sampai ke kota tujuan kami. Kami sudah siap berangkat, tinggal menunggu kedua orang tuaku dan juga adikku Nisa. Pukul 8 pagi, orang tuaku datang, dengan memakai 2 sepeda motor. Ayah mertuaku pun menghampiri bapakku. Silahkan masuk, Pak, kata ayah mertuaku. Iya Pak, jawab bapakku. Sepeda motornya masukkan ke dalam garasi, Pak, kata ayah mertuaku kepada bapakku. Oh iya Pak, jawab bapakku sembari memasukkan sepeda motornya ke dalam garasi. Sebelum berangkat sarapan dulu, kata ibu mertuaku mengajak kami untuk sarapan. Di sini aku sedikit curiga dengan tingkah laku adikku Nisa dan suamiku. Mereka sepertinya saling kenal. Saat keduanya saling bertatapan, mereka saling lempar senyuman. Tapi itu mungkin perasaanku saja. Saat sarapan kami pun masih mengobrol. Bagaimana Pak Yanto bisnis sepeda motornya? Lancar? Tanya ayah mertuaku kepada bapakku. Sekarang sepi Pak, jawab bapakku. Masih kerja di bengkel ya Pak? Tanya ayah mertuaku lagi. Masih Pak, ya ini masih butuh biaya kuliah, kata bapakku menunjuk ke arah Nisa. Sudah semester berapa? Nak? Tanya ibu mertuaku kepada Nisa. Semester 5, Bu, jawab Nisa malu-malu. Kurang lebih 30 menit kami pun selesai sarapan. Kemudian ibu mertuaku membereskan sisa-sisa sarapan dibantu oleh ibuku. Sekitar pukul 9 pagi, kami berangkat menuju kota tujuan. Setelah 25 menit perjalanan, kami sempat mengisi bensin di rest area yang menurutku bagus sekali. Di rest area ini mereka menyediakan tidak hanya kafe, toilet atau mushola saja, tapi ada beberapa hotel, villa dan pemandangan wisata pantai yang bisa jadi tempat beristirahat selama bepergian. Tidak lama kami berangkat lagi. Meski selama perjalanan ini harus berdesakan rasanya jadi seru.
Kurang lebih 3 jam perjalanan dari kota kami ke kota tujuanku. Akhirnya kami sampai. Kami pun langsung menuju ke kos di dekat tempat suamiku bekerja. Karena memang aku dan suamiku belum mencari kontrakan. Jadi untuk sementara aku dan suami akan tinggal di kos karyawan. Sugeng ke kantor dulu ya. Mau laporan? Kata suamiku. Setelah suamiku pergi ke kantor. Aku keluar dari dalam kos tersebut karena Ica tidak berhenti menangis. Mungkin karena kepanasan. Kemudian ayah mertuaku menyusulku. Sayang, kata ayah sembari duduk di sampingku. Iya, ya? Jawabku melihat ke arah ayah mertuaku. Kamu belum jawab. Kenapa kamu mau ikut? Tanya ayah penasaran. Mungkin ini akhir kisah cinta kita. Yah? Jawabku lirih. Kamu tidak sayang lagi sama ayah? Kata ayah menatapku. Tuti sayang sama ayah, tapi Tuti tidak mau berlarut-larut melakukan dosa. Yah? Jelasku kepada ayah. Kalau kita nikah apa masih dosa? Ujar ayah. Bukan masalah itu. Tuti tidak mau setiap saat dihantui oleh ketakutan. Tuti ingin hidup normal, tanpa ada rasa takut dan cemas. Terangku kepada ayah mertuaku. Iya ayah paham, ucapnya. Walaupun kita nikah, tapi Tuti masih punya suami, kan? Lalu seandainya Tuti pisah sama Mas Sugeng dan nikah sama ayah, bagaimana perasaan Mas Sugeng? Ayah harus bijak menyikapinya. Jelasku kepada ayah mertuaku. Ayah hanya diam saat aku mencurahkan isi hatiku. Ya sudah kalau itu menjadi keputusan kamu, ucapnya dengan lirih. Beberapa saat kami diam sejenak. Maukah kamu menuntaskan hari ini sebelum ayah pulang? Pinta ayah melihat ke arahku yang sedang menggendong Ica. Maksud, ayah? Tanyaku bingung. Kita melakukan untuk terakhir kalinya. Kata ayah memandangku. Mau melakukannya di mana? Yah? Tanyaku lagi. Di mobil? Ucapnya. Jangan gila. Yah? Ucapku dengan tegas. Kemudian ayah mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Kita sewa kamar hotel saja. Ucap ayah mertuaku sembari mencari hotel terdekat di handphonenya. Duh ayah. Ica bagaimana? Tanyaku melihat ke arah Ica yang tertidur di gendonganku. Kamu kasih dulu sama ibumu, ucapnya. Lalu kita bilang mau kemana, ya? Bilang saja beli makan, kata ayah mertuaku. Apa mereka tidak curiga, ya? Ucapku sedikit khawatir. Coba saja dulu, kata ayah menyuruhku untuk pamitan kepada orang tuaku. Kemudian aku menghampiri orang tuaku dan ibu mertuaku yang ada di dalam kos. Bu, Tuti mau beli makan dulu ya? Titip Ica dulu, kataku kepada ibuku. Iya, jangan lama-lama ya, kata ibuku. Iya, Bu, jawabku. Sama siapa kamu? Tanya ibu mertuaku. Sama ayah, katanya ayah tahu daerah sini, ucapku. Oh iya. Bilang sama ayahmu beli nasi goreng ya, pinta ibu mertuaku. Iya, Bu, jawabku sembari pergi dari kos. Saat aku berjalan ke mobil, tiba-tiba Nisa memanggilku. Bak, aku ikut, teriak adikku sambil berlari mengejarku. Akhirnya kami bertiga berangkat. Terlihat raut muka kecewa di wajah ayah mertuaku. Setelah lama berkeliling, lalu beliau memberhentikan mobilnya di salah satu tempat di daerah tersebut. Tunggu di sini ya, kata beliau menyuruhku dan Nisa menunggu di dalam mobil. Kemudian ayah mertuaku berjalan masuk ke dalam tempat itu. Bak, ini hotel apa restoran? Tanya adikku. Bak juga tidak tahu. Jawabku sambil memperhatikan bangunan tersebut. Kurang lebih 10 menit ayah mertuaku datang dengan tergesa-gesa. Ayo masuk. Kata ayah menyuruhku dan adikku masuk ke dalam. Setelah sampai di dalam, duduk di sini, kata ayah menyuruh kami duduk. Mau pesan apa? Kata ayah menawarkan kami untuk memesan makanan. Kami berdua bingung. Ayo pesan? Ayah yang bayar, kata ayah. Kami pun memesan makanan yang kelihatannya enak. Kemudian ayah mengajakku. Nak Tuti, ikut ayah dulu sebentar ya. Pinta ayah mertuaku.
Kemana? Yah? Tanyaku penasaran. Ayah pengin belikan Ica baju. Sebentar saja. Nisa di sini nunggu pesanannya ya, kata ayah melihat ke arah Nisa. Iya om, kata Nisa mengangguk. Kemudian ayah membawaku ke lantai 2 dan ternyata lantai 2 adalah sebuah penginapan. Ternyata ayah sudah memesan salah satu kamar di penginapan tersebut. Kemudian ayah masuk ke dalam salah satu kamar itu. Ayah, Nisa bagaimana? Kataku sedikit khawatir. Sebentar saja, kata ayah mertuaku. Ayah gila, seruku. Ayah gila sama kamu, sayang, kata ayah seraya memelukku. Inilah pertama kalinya aku melakukannya di kamar hotel. Apalagi kamar hotelnya begitu romantis, membuat aku dan ayah mertuaku semakin berpacu dalam hangatnya cinta. Ayo cepat ya, kasihan Nisa, ucapku. Tanpa basa-basi ayah mendekat padaku, memelukku lalu menciumku. Kami pun saling pagut dengan mesra dan kami berdua sudah siap untuk mendaki. Setelah pemanasan dirasa cukup dan siap, akhirnya ayah mulai membuka jalan pendakian. Bless! Tanganku melingkar di lehernya. Desahku dan ayah sangat nyaring. Kami tidak menghiraukan apapun lagi, aku begitu menikmatinya. Sepanjang perjalanan pendakian, begitu indah kulalui bersama ayah. Aku sekuat tenaga mencengkram tangan ayah, karena takut lepas dari pendakian yang menjadi candu bagiku dan sebentar lagi akan mencapai puncak. Tidak lama kemudian, kami pun sama-sama berteriak dan mengerang dengan kerasnya, karena kami berhasil sampai di puncak bersamaan dengan selamat dan nikmat. Kami pun berdua sama-sama terpuaskan. Aku pun sangat senang dan kini tubuh kami sudah basah bersimbah keringat. Meskipun masih terasa kurang, tapi akhirnya aku mengajakku kembali ke Nisa. Aku takut Nisa curiga dengan hubungan kami. Ayo ya, ucapku. Iya sayang, kata ayah. Kemudian kami bergegas menuju ke Nisa di lantai bawah. Setelah sampai di lantai bawah, aku lihat adikku mulai bosan menungguku. Aku pun segera menghampirinya. Lama sekali, Mbak, kata Nisa sedikit kesal. Maaf, Dek. Mbak lama ya? Lama banget, cetus Nisa. Dapat bajunya, Mbak? Tanya Nisa. Tidak ada yang bagus, Dek, ujarku kepada Nisa. Astaga, Mbak. Lama sekali tapi tidak dapat baju, ucap adikku heran. Tidak ada yang cocok sama Ica, Dek, ujarku. Ayah mertuaku hanya duduk diam mendengarkan kami. Semoga adikku tidak curiga jika aku mempunyai hubungan dengan ayah mertuaku. Kemudian aku lihat makanan yang dipesan adikku sudah habis. Sudah habis makananmu, Dek? Dari tadi, Mbak, jawabnya singkat. Ya sudah punya tuti dibungkus saja. Yah, pintaku kepada ayah mertuaku. Setelah itu kami pun kembali ke kos. Sebelum sampai, ayah membeli nasi goreng pesanan ibu mertuaku. Kemudian kami bertiga sampai di kos. Lama sekali cari makannya, kata ibuku. Kemudian Nisa menjawab. Mbak Tuti cari bajunya Ica, Bu, kata adikku. Aku takut sekali jika hubunganku dengan ayah mertuaku ketahuan. Kami pun makan siang bersama di dalam kos. Sore harinya sekitar pukul 16, orang tua kami bersiap untuk pulang. Sebelum pulang, ibuku berpesan kepadaku. Jaga diri baik-baik ya, Nak. Jangan bertengkar sama suamimu, supaya tidak jauh dari rejeki, pesan ibuku kepadaku. Dan pada akhirnya orang tua kami pulang. Sedih rasanya harus berpisah dengan orang tuaku, sampai tidak terasa air mataku menetes di pipi. Aku pun menangis di pelukan suamiku. Pindah ke kota besar memang terasa berat. Aku harus beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan yang baru. Meski sekarang sumber pemasukan hanya mengandalkan gaji suamiku, aku justru merasa lebih kaya secara batiniah. Batinku kini terasa tenang. Namun tidak mudah bagiku untuk mengubah jalan hidup. Hidayah itu harus aku raih dengan usaha yang keras. Tapi walaupun aku sudah terpisah jarak yang jauh dengan ayah mertuaku,
Jujur aku belum bisa melupakannya. Masih terbayang dengan segala sesuatu yang telah aku lakukan bersama ayah mertuaku. Aku sudah berusaha melupakan ayah mertuaku. Sekeras apapun usahaku tapi hati dan pikiranku tidak bisa berdusta. Aku sering merasa menderita karena selalu membandingkan suamiku dengan ayah mertuaku. Aku selalu teringat terong yang besar dan panjang punya ayah mertuaku, dan itu yang selalu kudamba dan menjadi perangsang nafsu makanku. Bersambung.